Al- Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah. Kita hari ini sesuai dengan rencana dadakan kita tadi pagi. Kita Ya. diizinkan oleh Allah untuk bertemu, bersilaturahmi antara kita di Universitas Bung Hatta dengan Bapak di... Kan salut saya IKN, Pak. Sekarang IKN itu banyak digugat orang kan. Nggak jadi pindah IKN kan itu cerita. Ah, Disuruh Jokowi aja yang pindah ke IKN. iya, betul 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 Pak. IKN yang lain kayak gitu. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak Ahmed dan Pak Mas Bagus yang sudah berkenan hadir kita bersama-sama. Jadi ceritanya begini, saya menjadi asesor kompetensi ini baru 10 tahun. Saya Mednya 14, 2014. Oh, Ya. Nah, saya home base-nya tidak di Bung Hatta, saya di LSP Kelautan Perikanan, LSPKP Pak, P3. oh, Yang dulu di Kementerian Kelautan kantornya, kalau sekarang di rumah Pak Direktur Pak Heri Marioto di Bogor. Sekarang di situ. Dulu di Kementerian. Dan hmm. saya merupakan lead asesor di LSPKP Pak gitu. Karena Oh, memang oke sejak oke oke. di Fakultas Perikanan Bung Hatta sejak 2014 itu kita sudah setiap wisuda sudah memberikan sertifikat kompetensi kepada alumni Fakultas Perikanan. Karena kita merupakan TUK mandiri dari LSPKP. Ya, Nah, gitu. 2016 mulailah cemburu dari fakultas lain, kok hanya perikanan membagikan sertifikat gitu. betul. Nah, saya pula lah yang ditugaskan oleh rektor untuk mengurus berdirinya LSP Bung Hatta. Oh, Alhamdulillah 2021 keluar lisensi. sebagai pelopor Pak. Namun skema kita belum bertambah dari 2021, masih 8 skema. Kita punya 30 prodi, yang ada baru 8 skema. Hmm. Nah, sekarang kan tuntutan sertifikat kompetensi sudah luar biasa. Betul. Kayak tahun kemarin saja, penerimaan pegawai P3K dari pemerintah itu 25 poin nilainya sertifikat kompetensi itu gitu. Wis, Nah, dia sudah sangat apa? Nah, itu satu. Yang kedua, di dunia pendidikan tinggi ada 7 kinerja utama perguruan tinggi, duanya sertifikat kompetensi. Yang pertama, baru unggul sangat baik perguruan tinggi itu kalau di setiap periode wisuda 31% lebih alumninya mendapatkan sertifikat kompetensi. potensi. Nah, itu IKU 1 namanya, Pak. IKU yang keempat begitu juga. Hmm. Harus 51% ke atas dosennya punya sertifikat kompetensi. Ceh, mantap. Di tuntutan itu luar biasa begitu. Di Ya, dunia kerja swasta apalagi kan. Nah, di pemerintahnya sudah begitu. Nah, itulah kebutuhan-kebutuhan. Sementara keterbatasan kita, seperti skema, sekarang ketentuan BNSP kan luar biasa, Pak. iya betul. Kalau lebih dari satu skema, maka seperti asesmen, full asesmen gitu. Betul. Biaya lagi kalau kita dari daerah kan gitu ceritanya. Maka jalan pintasnya apa? Kita cari mitra. Itu jalan Ah, pintasnya. Maka bagi-bagi. ya, ya. Nah, itulah salah satu kita tahu sebelumnya dengan Mas Anto, alumni Bung Hatta juga, beliau bergerak Hmm. sebagai instruktur. Tolong dibantu nih alumni kita, Mas Anto. Nah, itulah kira-kira jalan ceritanya kita dipertemukan. Amin. Ya, kita di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu 8 prodi, Pak. Wih, 8 program studi. Yang terbanyak itu mahasiswanya pendidikan guru SD. Ini Pak Anto datang nih. di SD ya. Ya. Anak lemahnya sekarang kan dulu Fakultas Keguruan itu menerbitkan akta 4 Tempat. untuk tamatan itu sehingga habis wisuda dia bisa melamar jadi Ya, guru. Nah, sekarang ketentuannya kan tidak boleh lagi akta 4, harus ikut betul. program profesi guru. Iya, Kita di Bung Hatta sudah ada program profesi guru, Pak, tapi ketentuan pemerintah harus guru-guru dalam tugas gitu, belum untuk alumni-alumni kita.
Oke. Alhasil kita mencetak pengangguran di FKIP gitu. Padahal setiap prodi wisuda minimal 200 sampai 300 orang itu gitu. Ah, Nah, itulah kita cari informasi melalui Uda Anto. Mari kita bantu alumni kita ini gitu. Nah, itu ceritanya itu. siap. Maka kita lihatlah list. Kita buka web BNSP, mana LSPP 3 instruktur-instruktur ini mana gitu. Nah, kita buat list. Ah, Ah, ini yang di prioritas pertama yang dikasih. Kita hubungi dulu, Pak Med, orang awak aja mah, kata beliau kan. Itu ceritanya. Nah, itu latar belakangnya gitu. Nah, kita siap, mau siap. wisuda nih Oktober gitu. Calon wisudawan dari FKIP ini sekitar 200 sampai 250 sekarang nih. Wih, luar biasa. Dan kita juga sudah dapat protes karena memang sejak LSP P1 kita sudah 3 periode wisuda secara resmi rektor menyerahkan sertifikat gitu. Kok Hmm, kami tidak diperhatikan FKIP ini? Itulah ceritanya. siap, Pak, siap. Nah, jalan pintas lah pengalaman kita dengan LSPKP, Pak gitu. Ya, ya, PKP ya. memang kita TUK mandirinya tapi fakultas gitu. Ya, Nah, sekarang enggak, TUK mandirinya di level universitas. Siapa pengurusnya? Ya pengurus LSP kita juga. ya, Agar apa? Mudah mengkoordinasikan gitu, Pak. betul. Makanya kita yang sudah assign kita dengan pihak LSP jasa konstruksi, Pak, melalui eh, ada forumnya kan, ada 900 skema. Uh, Sudah sign kita mulai akan uji gitu. Untuk fakultas teknik kita 2 fakultas teknik, Pak. Ada 10 prodi juga. Untuk jasa konstruksi kita bersama dengan apa ya? P3SM. Nah, itu ceritanya. Lalu yang untuk komputer kita dengan digital marketing gitu. Seperti yang sudah saya share ke Bapak gitu. ya, Sedang ya. action itu sekarang. Nah, ini mudah-mudahan ada kata sepakat kita untuk membangun bangsa melalui Pak Med dan Pak Bagus hari ini gitu. Masalah kita utamanya di Universitas Bung Hatta, seperti namanya, kita menerapkan karakter nilai-nilai kebun Hattaan. Kita mendidik banyak masyarakat yang tak mampu. Bahkan kita keluarkan beasiswa dari lembaga ambil zakat kita untuk anak-anak kita gitu. Hmm, Nah, itu kondisi real kita. Apalagi Sumatera Barat setelah COVID itu tidak berkembang ekonomi. Bahkan biasanya Bung Hatta itu sekali bayar uang kuliah 1 semester sekali bayar. Sekarang sudah dicicil 3 kali. Itu pun masih perlu bantuan. Nah, itu kondisi real mahasiswa kita, Pak. Kalau dulu luar biasa Bung Hatta terkenal dengan mahalnya Bung Hatta dulu. ya. Kenapa? Karena pedagang-pedagang Minang Tanah Abang itu anaknya kuliah di Bung Hatta dulu gitu. Nah, itu. Kalau sekarang itulah rakyat kecil yang memang kita tampung. Karena Bung Hatta filosofinya itu yang kita perjuangkan itu rakyat kecil. Nah, itulah kondisi real kita gitu. Maka kita tidak bisa yang mahal, tidak bisa, mungkin tidak jadi dia memilih. Nah, itulah ceritanya, Pak. Makanya kita Ya, share tadi pengalaman kita, gambaran untuk mahasiswa kita. Nah, itulah kita butuh bantuan, kerjasama, simbiosis kita gitu, Pak. Pengalaman kita dengan LSPKP, Pak, karena saya lead asesor ditugaskan untuk Sumatera, cuma saya di LSPKP yang lead asesor, Pak, di Sumatera. Sehingga wilayah kerja saya Sumatera gitu, Pak. ya, ya. Dalam ya, untuk kelautan dan perikanan pernah kita 1 tahun itu 2.000 asesi, Pak. Oh, Dari Aceh sampai ke Palembang, Pak. Nah, itu contohnya. Nah, yang memang di bawah Hatta kita bantu, tapi profit sebagai LSPP 3 kita, nah itu yang kita cari di luar. nah, berarti tidak menutup kemungkinan ya untuk Sudah keluar ya. terjadi, Pak. Sudah 10 tahun. Kayak sekarang saya sudah antriin ya, Pak. Untuk penerimaan pegawai apa sekarang ini sudah menunggu formasi apa sertifikat yang diminta gitu. Sudah waiting list sekarang di jadwal kita di Kelautan dan Perikanan. Nah, di guru kan juga berbunyi sekarang kan. Kalau tidak ada sertifikat pendidikan musik guru, tidak bisa daftar itu sekarang. Ya, Nah, ini ada nih pembackup-nya instruktur. Bisa untuk balai latihan dan segala macam kan.
Nah, itulah Bisa. kira-kira solusi yang kita coba, Pak. Itu satu dari segi mahasiswa. Dari segi dosen, itulah kita. Karena dosen kita kan pengalaman, apalagi Pak Marsis ini beliau sudah hampir pensiun ini, Pak. Oh, Pengalaman, beliau mantan dekan di Fakultas Keguruan. Di pengalaman untuk istilahnya saja yang berbeda kan. Ngajar ilmu kependidikan dengan instruktur, kan istilah saja yang berbeda. betul, betul. Sudah bersemangat itu sekarang, Pak, ngambil master instruktur gitu. Ya Semangat, kalau Pak, tidak kita semangat. persiapkan tidak jalan nanti, ya Betul, TUK betul, betul, mandirinya betul. tidak jalan nanti kan gitu cerita. Beliau Betul. sudah sejak 2016 asesor, Pak, Pak Marsis ini ya dulu. Oh, Nah, itu ceritanya. Cuma di FKIP untuk skema kenapa belum mulai kita tentu tidak bisa. siap. Nah, ini yang baru muncul juga Pak Azanil Septi ini. Dokter juga, beliau dari FKIP juga, beliau pendidikan bahasa Inggris, Pak Marsis itu pendidikan bahasa Indonesia. Nah, bersemangat kawan-kawan ini. Nah, itu cerita hantaran saya untuk sementara itu, Pak. Alhamdulillah sudah bermunculan, Pak Marsis sudah, Pak Azanil sudah, Afiful Askia itu admin kita, Pak. Siap. Juga kemarin sudah selesai Askom, sudah menunggu sertifikat Asesor juga gitu. Wah, udah mau ngeses ya. Ah ya, mulai. Nah, itu kira-kira hantaran, Pak, dari saya agak panjang ceritanya, tapi memang perlu awal kita bersilaturahmi. Siap, Nah, Pak, siap. demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya, Pak Yempita, Ya, Pak Dokter, Marsis ya. Pak Marsis ya, kemudian Pak Dokter Ya, Anil, Pak Afiful, ini ada Udanto juga di sini ya. ya, Ya, syukur alhamdulillah saya merasa senang dan bangga sekali gitu ya. Eh, yang mana bisa memberikan berkontribusi untuk wilayah Sumatera gitu. Nah, yang paling ini saya cerita dulu, Pak. Yang ya, paling menyakitkan di saya itu, Pak, di Provinsi Jambi, Pak. ya, Nah, Provinsi Jambi ini kalau dibilang nggak melek, baru melek banget dengan dunia kompetensi, Pak. ya, Baru melek banget gitu. Nah, saya bergerak di TUK itu dari 2017. Nah, udah menjadi TUK dari beberapa LSP. Nah, itu jarang sekali saya di Jambi. Nah, ya, setelah LSP IKN ini berdiri di tahun 2022 bulan November, 11 November 2022, di Jambi pun juga baru beberapa bulan ya, ini saya mulai. Nah, kalau di Pekanbaru, di Padang itu kita pernah untuk mengasesmen dari beberapa dokter, Pak. Jadi dokter yang bergerak di bidang praktisi kecantikan. Nah, dia ingin memberikan sebuah pelatihan, nah dia membutuhkan sertifikasi instrukturnya. Nah, untuk beberapa ya, universitas, Pak, kita sudah bekerja sama dengan UNJ, Pak, Universitas Negeri Jakarta. Nah, itu tiap bulan kita mengakses minimal itu 24 ya, 24 peserta. ya, Nah, kemudian di Universitas Palangkaraya kita juga udah kerjasama, kemudian di Universitas Veteran di Semarang. Nah, ini juga kita udah bekerja sama persis, Pak. Apa yang Pak yang kita sampaikan tadi, ya seperti itu kondisinya, Pak. Dia juga punya LSP, namun dia itu ya, kembali lagi, Pak, ketika kami mengajukan lagi untuk skema baru. Nah, ini kita makan biaya, kemudian makan waktu, itu nggak ya, sebentar gitu. Nah, jadi akhirnya kita mencari kerjasama untuk mendirikan sebuah TUK. Nah, itu yang terjadi sekarang, Pak. ya, Nah, alhamdulillah untuk beberapa kampus ya di IPUIJA juga termasuk. Nah, itu udah sering sekali kita melakukan kerjasama seperti yang baru disampaikan oleh Pak Yembita tadi. ya, Nah, saya berharap ya. juga karena terus terang Pak, background saya juga dulu dosen, Pak. Jadi Hmm. mungkin Pak Yembita dengan Pak Marsis dulu tahu tahun 88 itu kan ada namanya tunjangan ikatan dinas ya, Pak ya. Iya, ya. TID kan. Ide, ya. Nah, jadi saya dulu itu dapat TID, Pak. Nah,
Qadarullah karena memang eh, passionnya bukan di guru, bukan di dosen gitu ya. Udah langsung aja dari Jambi itu Universitas Jambi. Saya Bahasa dan Sastra Indonesia juga Pak Marsis. Sama jurusan Hmm, kita, Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen saya itu ya. semuanya dari Padang, Pak. Pak Larlen, Pak Edi Pahar, pokoknya dari Padang semua lah. Dari KIP Padang semua. Nah, jadi saya tidak melanjutkan untuk bergerak di dunia eh, dosen gitu ya. Akhirnya saya di swasta. Yang ujung-ujungnya saya mendirikan beberapa unit usaha di Jakarta ini. Nah, terakhir ini Ya. saya lebih banyak bergerak di dunia sertifikasi. Alhamdulillah di LSP IKN ini ya memang saya dirikan di saat COVID, Pak. Ya. Saat COVID, saya ada beberapa unit lembaga pelatihan saya nggak bisa segala macam bergerak. Nah, akhirnya saya selama COVID itu saya mendirikan LSP ini. Nah, alhamdulillah LSP ini berdiri pada saat COVID. Nah, 11 November 2022. Nah, itu kira-kira Pak riwayat singkatnya mungkin untuk kerjasama nanti saya akan mengikuti gitu ya. Kita akan mencari win-win solutionnya, mencari misalnya saya juga nggak bisa memaksa. Berbeda ketika P3 ini ada di wilayah public training. Nah, itu mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi itu memang saya belum menyampaikan ke Pak Bagus bahwa memang berbeda untuk investasinya, untuk jasa sertifikasinya sangat berbeda. Nah, kalau di public training memang seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus dalam MOU tadi. Dan itu juga sampai sekarang ini alhamdulillah kita sudah hampir 2.700 Pak. Selama 1 tahun setengah Pak. 1 tahun setengah LSP IKN itu 2.700 lah yang sertifikat yang sudah kita hasilkan. Nah, begitu Pak. Nanti untuk bagaimana sistem kerjasama kita, kemudian bagaimana juga pagu yang tersedia di Universitas Bogata, kami juga tidak bisa memaksakan Pak. Nah, nanti kita cari, oh ini begini Pak Medi, ini begini. Nah, begitu juga untuk master-master trainer seperti Pak Marsis ini nanti kita akan bantu ya bagaimana untuk mengambil master trainernya. Gitu sih Pak Yempita dari saya. Dari segi kelembagaan, Pak. Jadi perguruan tinggi itu baru ada nilainya dari kelembagaan kerjasama itu dua, Pak. Hmm, Nah, pertama dengan rektor. Nah, itu yang memang MOU. ya, Jadi sifat umum. ya, Menjadi payung nanti untuk PKS-nya gitu. siap Pak. Nah, baru ada nilainya. Karena kita untuk akreditasi perguruan tinggi kan perlu juga itu dari segi aspek kelembagaan. Jadi memang dua. Jadi antara apakah nanti lembaga pelatihan Bapak yang menaungi LSP-nya atau bagaimana dengan rektor atau Oh, MOU. Nah, lalu dengan LSP IKN-nya dengan LSP Bung Hatta, siap. PKS gitu Pak. Nah, gitu. Nah, itu pula yang sudah kita terapkan di konsorsium P3SM itu Pak. 10 LSP 3 jasa konstruksi yang membentuk konsorsium. Ada berapa? 960 skema Pak. Uh, Luar biasa. Ya. iya, iya. Nah, dan kita menjadi outletnya gitu. Semua level masyarakat. Jadi begitu pula lah pula hendaknya jalan-jalan pikiran kita pengalaman dengan SPKP ya, kita outletnya dan kita bentuk timnya memang sehingga memang kalau di SPKP sekarang sudah hanya surat tugas saja dari SPKP, Pak. Nah, kita minta dari TUK tugaskan kami akan menguji skema ini. Oke, Nah, sudah sampai demikian karena 10 tahun, sudah 10 tahun. Karena siap, siap, awal-awalnya masih dari SPKP asesor satu atau dua orang di saat pernah uji, kalau sekarang full di kita, Pak. Karena siap, siap. eh, ya di Kelautan Perikanan kita sudah sampai yang ahli utama itu, Pak. Saya ahli ahli utama di pengelolaan sumber daya dan pengolahan, Pak. Iya, berarti Nah, di jadi situ kita sudah menguji sampai ke situ. Ya. pentingnya kompetensi teknis para Nah, asesor. nanti bisa itu yang akan, ya,
Sekarang sudah uji teknis untuk asesor-asesor yang di Fakultas Kelautan dan Perikanan, udah full dari kita, Pak. Yang Boleh, memang level 9 itu yang menguji ke bawah gitu. Nah, sudah boleh. sampai begitu. Karena kita pernah terbaik, Pak. TUK terbaik di LSPKP di tahun 2016. Itulah mulai apa, Pak. Dulu awalnya hanya terbatas unit apa skema yang diizinkan. Sekarang semua skema SPKP kita diberikan lisensi untuk menguji. Ada 76 skema sekarang SPKP, Pak. Nah, di pola itu kita rasakan akan saling menguntungkan. LSPKP tinggal menetapkan berapa harga, kita patuh aja dengan itu, kita jual gitu. Nah, tinggal keluarkan surat tugas, kita buat laporan, LSPKP yang menerbitkan sertifikat kompetensi. Selesai sudah, gitu aja. Tapi kan sudah 10 tahun itu kejadiannya. Nah, Ya, pengalaman baik itu akan kita transfer ke kawan-kawan dari keguruan dan ilmu pendidikan ini, Pak. siap, Itu Pak. yang kita rencanakan. Ya, Nah, tentu mulai dari mempersiapkan asesornya bersertifikat teknis. ya, Maka maunya kita langsung ke level 6 itu, master asesor gitu. ya. Karena syarat-syaratnya terpenuhi semua. Pengalaman enggak 10 tahun, udah 30 tahun lebih gitu. Asesor kita ini ngajarnya. Nah, ilmu beliau memang orang pendidikan. Iya. Nah, masih ada yang muda nih Bu Puspa Amelia nih. Selamat bergabung Bu. Ini beliau Ketua Prodi Matematik. Pak Wis, ya. Gufron dari Teknologi Informasi. Pak Azanil dari Bahasa Inggris. Bu Lucy ini pengurus LSP kita. Beliau dari Teknik Sipil itu. Teknis beliau juga sudah level 9 itu Pak Bu Lucy dari Sipil. Nah, jadi itulah yang memang kita fokuskan hari ini berdiskusi karena memang instruktur, maka prioritas utamanya adalah kawan-kawan asesor di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, itu. Nah, bagaimana bunyi apanya nanti bisa kita share, kita contoh nanti contoh PKS-nya dengan P3SM, Pak. Boleh, boleh, Pak. Nah, bisa saya share ke Mas Bagus ntar bagaimana modelnya PKS-nya, bagaimana model MOU-nya gitu. Siap, Karena siap, kita Pak. dari aspek kelembagaan itu saja pesan Bu Rektor. Harus ada Siap, Pak. untungnya untuk kelembaga, minimal ini ya. Itu pesan Bu Rektor kita gitu. Nah, itu ceritanya. Nah, Siap, kami Pak. memang berharap itu untuk keluarga besar Bung Hatta, kita tidak cerita profit gitu, Pak Med. Profit kita cari di luar keluarga besar Bung Hatta. Luar biasa, perguruan tinggi pendidikan di Sumbar ini Ya, relatif ya, banyak. ya, ya, Pasar kita ada gitu. ya, Untuk dosen-dosennya dan untuk mahasiswanya gitu. ya. Kami siap untuk membantu itu. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, itu kira-kira, Pak. Ya. Ya. Baik, Silakan mungkin Pak Gupron atau Pak Marsis. Ya, ya, silakan, silakan. Pak. Pak Zanil mungkin, silakan. Sambil bersilaturahmi. Ya, kita santai-santai aja, Pak. Ah ya, nah ini Cukup Pak dari Zanil saya, sudah dari dari saya, perjalanan. dari saya juga cukup penjelasan Pak Yevita Effendi dan salam kenal juga untuk bapak-bapak dari Nah, IKN. Terima kasih. ya, beliau sedang di perjalanan kayak. Saya menyimak dan Ya, Siap, Pak. oke oke Jadi, oke. Pak Zanil di Ya, perjalanan. ya. Ya, Nah, karena yang memang untuk hadir sekarang ini kan para dosen-dosen Pak yang mau mengambil level 6 itu gitu, master instruktur itu. ya, Nah, pasti baik. ingin mendengar berapa sih biayanya gitu. Ya, Kalau memang jadi bisa dibuat gini, umum, nah, itu ya. untuk di Palangkaraya saya juga demikian ya. Jadi di Palangkaraya Ya, di UNJ. Nah, karena memang dipersyaratkan seperti yang disampaikan oleh Pak Yem tadi itu tidak mungkin ke depannya bolak-balik dari Jakarta ke Padang gitu ya. Sementara kita kan ya, satu profesi sebagai asesor nih. ya, ya, Nah, barangkali ada kegiatan mungkin adalah satu gitu ya. Satu ya, ya. sebagai penyelianya ke sana. Perwakilan, ya, Ya, penyelianya, ya. ya, Nah, itu mungkin barangkali yang perlu saya ini kan. Nah, kemudian untuk yang mencetak master asesor itu Pak. Jadi kalau persyaratan ya, yang dipersyaratkan di skema master gimana? trainer
Ya. yang untuk Ya. level 6 itu Pak, itu Ya. minimal sudah mengikuti level 4 instruktur. Hmm. Nah, jadi gini Ya. Pak, ah, kalau yang sudah mengikuti nggak ada masalah, tinggal Ya. melanjutkan. Nah, yang Ya. belum mengikuti ini bagaimana Pak Medi? Nah, yang belum mengikuti Ya. ini kita tidak mensyaratkan dia harus asesmen di level 4 Pak. Ya. Tapi mereka harus mengikuti pelatihannya Ya. sebatas pelatihan di level instruktur Ya. sebagai persyaratan untuk memasuki di level master instruktur, 6-nya. level Ya. 6-nya. Nah, jadi Hmm. biaya yang ada di situ adalah biaya yang level 6 saja, Pak. Hmm. Level 6 saja. Nah, namun untuk teman-teman dosen ini diwajibkan dan harus mengikuti instruktur level 4. Kenapa? Ya. Nah, karena ini berbeda sekali, Pak. Kalau di Ya. instruktur level 4 itu memang dia menyangkut dengan teknis. Kalau bagi saya, untuk teman-teman dosen ini kecil sekali ya, nggak berat gitu. Memang udah Ya. kerja hariannya di situ gitu. Kejahariannya. Ya. Contohnya membuat RPL, di situ ada lesson plan Ya. gitu. Segala Ya. macamnya, silabus, kurikulum, program pelatihan. Nah, itu udah ada di situ semua. Nah, Ya. nanti di level 6-nya itu kita udah bergeser ke bagaimana pengelolaan lembaga. Hmm. Di unit kompetensi yang level 6 itu, contohnya Ya. bagaimana dengan bisnis plan, bagaimana dengan peta kompetensi, bagaimana Hmm. merencanakan e-learning, merancang Ya. e-learning, bagaimana membangun kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, itu sudah ada di Ya. level master. Nah, di Hmm. samping itu juga ketika teman-teman sudah berada di level master, berarti mulai dari level asisten sampai ke level master itu sudah bisa mengajar. Tapi ketika Hmm. teman-teman masih di level 4 instruktur, nah itu teman-teman ya hanya bisa menguji di instruktur. Bisa mengajar juga di sebatas instruktur. Nah, jadi Ya. benar kata Pak Yam tadi, ya kita harus mempersiapkan stakeholdernya dulu, mempersiapkan Ya. tenaga-tenaganya dulu, Ya. supaya nanti ketika teman-teman adik-adik mahasiswa mengadakan Ya. pelatihan, kita tidak lagi mengambil master trainer dari asosiasi saya. Ya. Jadi cukup dengan para dosen yang sudah berlisensi dari master trainer. Ya. Nah, jadi dari situ udah jelas nih step-stepnya bahwa tidak perlu mengambil asisten instruktur. Nah, karena Ya. yang dipersyaratkan oleh master instruktur itu adalah minimal mempunyai sertifikat pelatihan, bukan sertifikat kompetensi. Jadi Hmm. persyaratannya minimal mempunyai sertifikat pelatihan level instruktur atau level 4. Nah, ini Ya. sebagai persyaratan untuk mengambil level master instruktur. Masternya. Benar. Ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya gitu loh. Misalnya, kalau memang Hmm. sudah ada salah satu dari teman-teman asesor ini yang sudah master instruktur, nah bisa dari teman yang master instruktur itu memberikan materi untuk mempersiapkan Ya. portofolio. Gitu ya. Untuk Ya. mempersiapkan portofolionya. Ya. Nah, nanti tidak perlu lagi instruktur dari master trainer dari LSP dari Asosiasi LSP IKN. Nah, gitu. Ya. Kalau memang belum ada, nah nanti kita akan bantu nih untuk Siap. master instruktur dari LSP IKN, dari asosiasinya. Dan Ya. untuk kita sudah mempunyai lisensi untuk full online, Pak. Jadi full jarak Hmm. jauh sudah ada. Ya. Sudah ada sertifikasi jarak jauh itu kita sudah bisa. Ya. Nah, jadi itu sih sebagai persyaratan teman-teman Solusi. Ya. belum mendapatkan sertifikasi master instruktur. Nah, satu-satunya jalannya seperti Pelatihan. itu, Pak. Jadi Siap. nggak perlu lagi biaya karena di dua biaya gitu ya, biaya instruktur, Ya. kemudian biaya master trainer lagi, enggak. Cukup biayanya di master trainer aja, master instruktur aja.
Ya, ya. Nanti untuk Oke. sertifikatnya, nah kalau memang di Bung Hatta sudah ada lembaga, ya lembaga pelatihannya bisa diterbitkan dari Bung Hatta. Kalau Siap. tidak, nanti kita bisa terbitkan dari Lembaga Kompetensi Indonesia untuk sebagai Ya. persyaratan untuk mengikuti asesmen di level Di Master instruktur. Assessor ya. Betul, gitu Pak. Ya. Ya. Baik, boleh masuk Pak Yambita. Silakan. Monggo Pak. Silakan, Mas. Baik, Ditunggu-tunggu. ya Allah. Terima kasih, mohon maaf Lanjut, Pak. agak terlambat Ya. saya. Baik, terima kasih tadi menyimak ya pembahasan dari Pak Yambita, kemudian dari Pak Medi Ya. juga tadi sudah clear terkait dengan teknis ya. Bagi teman-teman di Bung Hatta Ya. yang ingin ya mensertifikasi teman-teman menjadi master gitu ya. Nah, jadi begini Pak Medi. Jadi awalnya memang kita sudah ketemu juga dengan LSP sebelumnya dalam penjajakan kerjasama, gitu ya. Ya. Jadi dalam perjalanan ada sesuatu hal yang barangkali kita merubah haluan karena melihat ya, ada beberapa poin yang kita anggap itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kemarin itu di awal-awal kita diskusi, memang teman-teman ini insya Allah yang dari Bung Hatta, itu untuk pelatihan masternya plus nanti dengan instruktur itu insya Allah saya sendiri yang akan bantu Ya. karena kebetulan saya juga berlisensi sudah Alhamdulillah. sebagai master trainer Alhamdulillah. dan juga sebagai Master. instruktur. Nah, gitu. Nah, terkait tadi persyaratan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga, ya insya Allah juga nanti kita akan terbitkan untuk Ya. teman-teman di Ya. Bung Hatta maupun Ya. nanti untuk kegiatan sertifikasi kompetensi sebagai persyaratannya. Jadi Ya. yang penting memang harapannya dari kerjasama ini tadi inisiatif ya, keinginan dari teman-teman Bung Hatta supaya nih ada lulusan-lulusan Bung Hatta itu memang yang akan yang akan diluluskan di bulan Oktober nanti itu bisa segera untuk Ya. disertifikasi Wisuda. ya di Ya. level 4. Nah, sebelum itu terlaksana Ya. tentu yang tadi dosen-dosennya dulu mestinya harus disertifikasi. Nah, jadi nanti Ya, saya rasa kasih. teknisnya bisa kita lakukan sambil bersamaan, Pak Yem, level 6 dan level 4. Ya. Ya. Seperti tadi yang dipersyaratkan, level 4 itu syaratnya minimal sudah mengikuti pelatihan, bukan sertifikasi kompetensi. Seperti arahan dari Pak Medi. Jadi itu nanti bisa bersamaan kita lakukan saat nanti teman-teman mengambil yang level 6 juga. Nanti kita siapkan portofolio, kita bantu insya Allah. Yang penting tujuannya adalah supaya nanti ya teman-teman di Bung Hatta ini bisa melakukan uji kompetensi untuk mahasiswa yang ada di Bung Hatta. Walaupun nanti di awal-awal barangkali perlu pendampingan dari LSP IKN. Tetap. Nah, itu dia. Nah, Ya. kemarin terkait dengan untuk sertifikasi level 4 atau instruktur untuk mahasiswa, mengenai pembiayaan kemarin sudah kita sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Yambita ke saya juga sudah saya forward ke Pak Medi. Dan alhamdulillah beliau dengan senang hati, dengan lapang dada yang memahami keadaan seperti ini. Yang penting prinsipnya adalah kerjasama ini dulu bisa berjalan sehingga nanti bisa memberikan kontribusi lah untuk Bung Hatta sendiri dan juga untuk keberlanjutan kerjasama antara LSP, IKN dengan Bung Hatta. Nah, sementara untuk teknis, pelaksanaan pelatihan ya untuk teman-teman di dosen itu insya Allah nanti kita coba bantu ya Pak Medi seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya. Insya Allah bisa kita bantu. Yang penting semuanya nanti bisa ikut sertifikasi level 6, level 4. Barangkali seperti itu masukannya Pak Medi dan juga Pak Yambita. Mudah-mudahan kerjasama ini membuahkan hasil dan jalan yang baik ya untuk keberlanjutan dan juga kemanfaatan bagi mahasiswa-mahasiswa di Bung Hatta. Karena kebetulan saya pribadi juga sebagai alumni dari Bung Hatta, jadi secara psikologis juga memiliki kedekatan untuk coba membantu teman-teman yang ada di Bung Hatta. Nah, barangkali seperti itu Pak Medi. Siap. Cukup, terima kasih Pak. Barangkali nanti kalau ada hal lain boleh disampaikan setelah ini insya Allah. Ya,
Nah, alhamdulillah. Nah, Silakan Pak Marsis, clear. mungkin Jadi ada yang mau disampaikan Pak? master instrukturnya sudah ada untuk melatih. Udah. Itu. Ya, silakan kalau Pak Marsis atau Pak Bu Puspa mungkin silakan. Nah, kalau ada Pak Marsis? Ya. Nah, kalau enggak sudah bisa kita apakan sebenarnya Pak. Jadi tentang Pak Anto nanti biarlah kami berunding sesama alumni Pak Medi. Siap. Siap gitu kan. Tinggal Ya, memang untuk pelaksanaan ujinya nanti lagi gitu kan. Dan untuk ya. master ini dulu kita persiapkan apanya gitu. Siap Pak. Pengalaman kita dengan P3SM memang macam-macam Pak. Jadi agar memang bisa jalan apanya. Jadi beberapa asesor itu kita tempatkan home base-nya di P3SM gitu Pak. Sampai begitu sehingga memang tidak perlu pinjam meminjam gitu kan. Kalau sekarang kan ketentuan BNSP kan ketat, itu harus surat tugas hanya bisa diberikan untuk home base di LSP itu kan gitu. Sekarang sudah ada ini Pak. Itu Jadi apanya? sudah ada sistem yang bisa memberikan misalnya nih Pinjam. Ya, kayak Pak Yem nih. Nah, home base-nya kan di ya. LSP PK KP perikanan ya. kalau perikanan ya. Nah, kelihatan di Ya, perikanan. kelautan perikanan Pak ya. Ya, kemudian Pak Yem ini punya Ya, sertifikasi teknisnya Master Trainer. Nah, itu tinggal dimasukkan ya. ke dashboardnya LSP Kelautan dan Perikanan. Jadi kita tidak perlu lagi memakai surat tugas. Ya. Gitu, Pak. Oke. Intinya Ya. Sudah dari yang LSP home base itu mau gitu. Nah, yang sering ya. terkendala itu Pak, ketika asesor itu tidak mau dimasukkan ketika LSP home base itu tidak mau memasukkan asesor ke dalam dashboard asesornya gitu Pak. Kalau ini kan lebih enak karena memang LSP-nya punya sendiri gitu. Gitu sih Pak. Ya makanya berbeda-beda kebijakan gitu Pak. Ya, Kayak ya. kita di P3SM tuh yang malah yang belum asesor mereka melaksanakan Askom, kami yang biayai. Sampai begitu Pak. Wih, Luar biasa gitu. Dia berbeda-beda emang. siap. Berapa asesor kita dibiayai Askom oleh P3SM. Nah, gitu. Jadi makanya kita nanti agar memang bisa action kawan-kawan ini kan sekarang di Bung Hatta ini baru habis selesai ujian akhir semester Pak. Sedang mengoreksi jawaban dan akan libur gitu. Baru September nanti baru mulai kuliah lagi. Ya, Maka kesempatan inilah yang akan kita gunakan mencetak master-master instruktur ini gitu Pak. betul ya. Nah, sehingga nanti di pertengahan Agustus kalau memang sudah selesai ini mahasiswa kita mulai berproses untuk diuji. Ya. Atau sampai akhir Agustus, sebulan kan sertifikat keluar, di Oktober sudah itu yang diserahkan oleh Bu Rektor di sana sudah. Nah, itu ceritanya Bapak. Siap Pak. Nah. Ada Pak Marsis atau Pak Gufron? Ya. Berarti Kalau enggak bisa kita Pak Yem, ya Pak ya Anto. baik, awak pikir adalah sudah clear ya Pak masalah Ya. teknis kerjasama, Ya. tinggal dieksekusi saja Pak. Nah, Ya. awak utamakan dulu untuk dosen-dosen yang level 6. Ya, prioritas ya. Bisa segera kita jadwalkan. Ya. Semoga nanti ya nggak bentrok dengan jadwal yang ada di Jakarta juga. Karena Ya. kemudian insya Allah di tanggal 5 sampai tanggal 20 itu awak ada pelatihan di diklatnya Mandiri 10 hari Pak. Untuk TOT Pelampek gitu. Jadi apakah sebelum itu, apakah setelah itu nanti boleh. Tanggal 5 sampai tanggal 10. Agustus itu ya? Ya, Agustus. Agustus. Nah, kita coba diskusikan dengan kawan dari FKIP ini. Saya berharap sebelum itu gitu. Karena kita di pertengahan Agustus maunya kita sudah mulai untuk mahasiswa gitu. Ya, boleh Pak. Di tanggal 1 sampai tanggal 3 ya. Tanggal 4 lah.
kalau Pak Anto ada kegiatan di tanggal 5 sampai Ya, Ya boleh sekarang Pak kan Yan, baru bisa kita, disepakati. Boleh Pak, tinggal kita ya kita, sepakati sama teman-teman dari Bung Hatta. ya, ya. Makanya coba nanti kita diskusi dulu Pak, khusus kita sampaikan. Kalau sekarang kan baru tanggal 23 nih. Dalam ya. seminggu akhir Juli ini Pak Anto padat kegiatan atau bisa? Untuk sampai akhir Juli kosong Pak. Nah, Ada cuman uji kompetensi kosong. aja. Ya. Jadi untuk pelatihan adanya memang bisa kita diskusikan dengan Pak Marsio dan kawan-kawan dulu. Ya, Kita berharap sebenarnya itu semua dosen FKIP ikut begitu yang kita apakan. ya siap. Tidak Untuk hanya yang sudah biaya, asesor maaf gitu. Pak, mohon maaf sebelumnya tadi awak Ya. tertinggal step Pak Yan. Untuk biaya sertifikasi level Ya. 6 lah putih Pak sama Pak Medi biayanya. Kalau yang level sampai 4 Lalu untuk lah. mahasiswa kan biayanya sudah Nah, kan kalau awak untuk sampaikan mahasiswa Pak lah Medi. Pak, jadi kan sesuai dengan yang awak kirim Nah, kan kini gitu. yang level 6. Nah, level 6 lah Pak. Nah, itu yang Barangkali nanti ya bisa itu ingin dengar dinegosiasikan dari sama Pak Pak Medi. Aji, Karena kemarin di awal ya, kemarin udah disonding ya sama Pak Medi juga Pak untuk yang level 4 instruktur biaya ini kan memang sudah ditentukan ya oleh rektorat. Nah, sementara ada teman-teman dari dosen juga ingin mengambil sertifikasi yang master. Nah, tentu biayanya sedikit berbeda dengan yang level 4. Cuman angkanya alut putih Pak. Nah, gitu. Alhamdulillah sekarang Pak Medi sudah hadir. Itu yang kita mau dengar Pak. Silakan bila disampaikan, mudah-mudahan nanti berapa disampaikan Pak Medi. Kalau rasa-rasa berat bisa langsung disampaikan. Insya Allah Pak Medi orangnya sangat bijak, sangat terbuka, sangat open. Amin. Ya Pak. Mudah-mudahan saya ini yakin. untuk keberlangsungan kerjasama dan insya Allah terus berjalan sampai nanti terus menerus. Amin insya Allah. Iya. Betul nak. Mudah-mudahan. Awak mencari apa namanya mau pakai, Pak? Iya. Ya, kalau mau dengar dari saya kan udah di-share oleh Pak Bagus kan. Nah, jadi silakan Pak, monggo ditawar aja. Karena ini kan untuk keberlanjutan seperti Pak Anto sampaikan gitu ya. Seperti kemarin itu Pak Anto bilang ini pagunya yang dari sana ini sekian Pak Medi. Seperti yang dikasih oleh Pak Ipta tadi, ini loh Pak Medi pagu kita. Ya, saya mau nangis darah pun nggak bisa Pak. Saya minta segini nggak bakal bisa kan gitu ya. Nah, karena memang yayasan itu apanya keputusannya gitu Pak. Betul. Nah, sekarang ini ya silakan monggo dari teman-teman dosen. Kalau dari kita memang harga kan udah ada gitu ya. Nah, monggo silakan ditawar. Kalau untuk level 6 itu kalau kita mengikuti harga pasaran yang dari TUK itu kan 2,5 Pak. Nah, sekarang ini silakan dari teman-teman kita berdiskusi mencari sebuah solusinya. Mudah-mudahan bisa kita temukan, Pak. Iya. Sebagai rujukan Pak, karena memang yang lebih dulu berkembang kan di Fakultas Perikanan. Nah, seperti yang saya share harga per skema di Kelautan Perikanan itu kan memang level ahli itu cuma 1 juta gitu Pak. Itu yang sudah sangat umum. Karena memang kita masyarakat rakyat bawah nih Pak. Nah, itulah ceritanya. Bung Hatta filosofinya itu juga gitu. Dan ini adalah investasi untuk kita bersama masa depan, itu ceritanya Pak. Outletnya di sini gitu. Kita yang akan menjadi outlet Bapak gitu. Itu aja intinya. Nah, kalau ikhlas di situ, go gitu ya. Itu. Nah, saya juga mau nanya nih. Kalau untuk yang kemarin itu kan dia angka 500 sekian gitu ya. Yang untuk L4 gitu ya. Itu nanti itu nanti untuk asesor saya negokan dengan yayasan Pak. Saya negokan dengan yayasan. Kan surat yayasan saya share ke Bapak itu kan sampai Desember kan di korting itu 50%. Nah, yang sudah dipegang mahasiswa kan itu. Jadi kata putusnya berapa Bapak yang ikhlasnya, saya coba nego ke yayasan. Karena memang itu yang sudah diumumkan kan gitu. Yang untuk mahasiswa. Karena ada ketentuan korting sampai Desember itu gitu. Di surat kemarin kan ada tuh Pak. Nah, itu yang keputusan dana memang itu di level yayasan Pak. Nggak bisa pula kita berbuat gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya Pak. Iya. Berarti untuk masuk asesor, itu asesornya itu beda Pak atau gimana Pak? Saya belum dengar ini. Yang bagaimana Pak?
misalnya biaya yang level 4 itu kan saya lihat di situ ada biaya 500 misal gitu ya. Ya, Nah, ya. terus untuk asesornya itu kita ambil dari sana atau bagaimana? Dari situ semua, Pak. Itu semua, Pak. Kayak sekarang kita yang korting itu kan 50%, Pak. Sehingga memang yang biaya itu sangat minim, tidak ada kita mengapakan fee untuk lembaga sama sekali. Bahkan kita pengurus LSP itu pada negeri semua tuh, Pak. Gitu. Pengurus Hmm. LSP pada negeri kita semua. Hanya asesor yang kita kasih honor 100.000. Nah, honor Nah, honor asesor itu dari biaya yang sudah dari itu gitu, Pak. oh Tidak dari ada sini dari juga. yang lain gitu, Pak. Ya, itu kondisi real kita itu, Pak. Oh, dari sini juga ya. Nah, karena memang kondisi realnya itu gitu, Pak. Dengan mahasiswa mudah begitu, Pak. Dengan dosen tentu lebih apalah sedikit gitu, Pak. Ada Hmm. cuma sebagai pembanding karena sudah lama itu di LSPKP kita level ahli itu cuma 1 juta gitu, Pak. Jadi di sekitar itulah. Ini kan dengar langsung nih Bapak dari apa gitu. Ya, berarti Nah, kalau nanti enggak berapa kalau bisa kita putuskan ya. dipotong untuk asesornya 100 gitu ya. Atau gimana? Ya kan itu biaya pelaksanaannya itu satu 1 juta kan itu apanya dibayar oleh asesi kan gitu, Pak. Nah, Ya, itu sudah masuk include biaya pelaksanaan itu semua gitu, Pak. Udah include itu semua gitu. Nah, itu sebagai acuan kayak kita di LSPKP dari 1 juta karena memang sudah mandiri kita di sini karena sudah lama. Nah, yang hmm. kita store ke LSPKP itu cuma 200.000. Sudah cetak sertifikat LSPKP itu gitu, Pak. Yang 500.000 itulah biaya pelaksanaan bagi kita semuanya, Pak itu. Nah, itu contoh sederhananya begitu, Pak. Nah, tentu itu kebijakan Pak Med bagi apanya gitu. Nah, kalau memang bisa di model begitu atau bagaimana sehingga bisa didengar langsung oleh kawan-kawan ini. Nah, karena kepastiannya itu kira-kira di awal memang investasi kita, Pak gitu. Tapi ke Ya. depan kita panen. Nah, itu aja intinya, Pak. Hmm. Sebagai Jadi mitra. boleh sedikit gambarkan juga Pak Yem. Oh, Ini juga Silakan, Pak. situasi Ya, barangkali juga kita bisa menggambarkan juga situasi kondisi saat ini di Jakarta. Nah, terkait ya, dengan barangkali biaya untuk asesor yang melakukan uji ya, kompetensi. Nah, ya, normalnya memang di Jakarta ini di level 4 itu untuk uji kompetensi asesornya itu kita bayar di angka 200 sampai dengan 225.000, Pak. Nah, tadi awak cari honor gambaran di asesor Bung ya. Haji. Ya, Hmm, tapi kalau kondisi di ya, Padang, tadi Pak yang kita sampaikan kan 100.000. Nah, ya, nah, berarti ya, kan tadi yang kita bahas untuk yang di level 4 dulu untuk mahasiswa nih kita kita ya, kita coba cari solusi dulu jalan yang terbaik kan gitu. ya, Nah, harapannya memang ya di angka 500.000 ya harapannya memang di awal itu Pak Medi itu terima ya bersih 500.000 dengan harapan kemarin asesornya itu diambil dari Bung Hatta. Nah, jadi oh begitu. Ah. pembiayaan asesor itu nanti asesor itu dikelola oleh Bung Hatta gitu ya. Mm-mm. Kemudian biaya asesor itu bisa dikeluarkan di Bung Hatta. Oh Itu begitu. Ah. kalau negosiasinya bisa seperti itu, Pak. Atau Ya, barangkali kita cari win-win solution, kita 50-50 kan begitu kira-kira Pak Medi. ah, Kalau ya, Pak Medi barangkali nanti ya, punya pandangan boleh juga disampaikan bagaimana bagusnya. Karena kemarin kan sebelum kita menguji mahasiswa, ya, kan kita melatih dulu nih dosen-dosen yang tadi asesor di Bung Hatta untuk ngambil kompetensi ya, teknisnya. ya, Setelah mereka ya, mengambil, ya automatically mereka pasti harus terjun dong menjadi ya, asesor di Bung Hatta. Karena kita mengingat nanti ya, kalau kita mengambil asesor dari Jakarta, nanti biayanya tentu lebih besar. iya, biaya, Biaya ya, akomodasinya, biaya segala macamnya tentu jauh lebih besar kan gitu. Tadi ya, kita sedikit menggambarkan situasi di Jakarta, Pak. Satu asesor itu rata-rata untuk ya, yang level siap, 4 itu siap, kita bayar biasa di angka 200-an sampai dengan garis, ya, 230.000. Nah, itu kondisi di ya, Jakarta. Nah, kalau biaya ya, tadi ini gambaran aja kok Pak Yem. Kalau diambil tadi misalnya 2,5 lo nanti dari yang 500,
nanti kasihan loh Nggak Pak boleh. Medi Bapak kan gitu. Nah, Abi, doleh kan abi, gitu. Abi tanda apa habis. gale. Tapas lo Iya, makan bahan bekalai kan gitu. iya, Nah, itu yang iya, iya, barangkali kita coba iya, diskusikan barangkali Ya, dengan Pak iya, Medi, kita cari jalan win-win solution lah. iya, Ini kan lah bersobok ke Pak iya, jauh patang haragonyo dari yang iya, sebelumnya Pak. oke, iya, 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 Nah, betul, begitu betul. berarti kan lah Pak Medi lah Iya, membuka diri untuk betul. menerima itu tentu ya, karena Iya, melihat terkait dengan pagunya kan. operasi ya iya, iya, begitu iya. pagu itu yang Oke, kemarin oke. disampaikan 500.000 sekian kan gitu. Iya, Harapannya iya, memang untuk biaya uji kompetensi itu di Bung Hatta gitu. iya, Barangkali iya, seperti itu, nanti iya, ada hal Ya, lain boleh disampaikan Pak Medi juga, iya, kalau ada hal yang lain boleh disampaikan. Terima kasih Pak. ya, iya, saya pikir ya seperti yang karena memang Pak Anto di awal memang menyampaikan demikian, saya juga berpikir iya, ya seperti itu sih. Mungkin monggo Pak iya. Yempika. Oke. Jadi memang lagi-lagi pengalaman saya kayak kelautan dan perikanan, Pak. Jadi biaya ditetapkan itu di awal-awal kan memang asesor pengujinya ada yang mengontrol dari Jakarta, maka pembiayaan mendatangkan satu orang asesor itu kita yang tanggung gitu, Pak. Nah, itu yang sudah pernah kita lakukan. Nah, hal yang sama juga bisa model begitu. Jadi dengan dicetaknya dulu master trainernya di Ya, kampus kita itu yang pertama kita lakukan. Nah, nanti di awal-awal uji agar sama metode dan cara segala macamnya, nilai-nilai yang berlaku di LSP IKN, tentu harus ada penyelia asesornya betul. yang datang dari. Nah, itu kita biayai di luar biaya yang kita sampaikan tadi. Ya, Hal yang sangat wajar itu, Pak. Ya. ya, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi bisa itu hal yang sudah pernah kita lakukan saja itu, Pak. Nggak ada masalah itu. Kita berusaha, boleh kita rugi gitu. Minimal break even point kan gitu, Pak. Walaupun kita investasi di awal. Nah, gitu. Ya. Itu ceritanya, Pak. Oke saja, Pak. Nggak ada masalah. Cuma memang keputusan akhir bukan tetap di yayasan, Pak. Kita disampaikan dulu keputusan itu gitu. Nah, itu kira-kira, Pak. Hal yang pernah kita lakukan juga nggak ada masalah, Pak. Itu kira-kira. Itu yang untuk mahasiswa. Nah, lalu yang untuk Pak Marsis dan kawan-kawan, tawaran saya seperti yang tadi, karena itu yang sudah beredar, Pak. Pengalaman kita kan mencetak ahli itu di perikanan pengalaman kita, sehingga harga yang beredar itu di kampus itu, gitu. Nah, bagaimana dengan itu, gitu. Kalau untuk pelatihan nanti, sesama alumni kita ngomong dengan Pak Anto. Nah, tapi yang untuk ujinya, itu Ya, kita mungkin gini deh pakai. Pak. Kita ikutin aja apa namanya polanya gitu ya. Kalau tadi seperti pola yang Ya, disampaikan Pak Anto, jadi mungkin ya, LSP itu bersih menerima 500 gitu ya. Nah, nanti untuk ya, asesornya ya, dari oke, 5. Nah, kemudian untuk yang ini kalau oke, memang kita bercermin dari pengalaman Pak Yem mengelola dari ya, ya. skema-skema yang lain, LSPKP ya, 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 jadi nanti 1 juta untuk master itu silakan. ya, Jadi untuk asesornya nah itu Pak Yem lah biayanya. yang Membiayai. Oke, sip. Itu udah win-win solusi itu, Pak. jadi saya Alhamdulillah. pikir karena ini Jadi benar kalau Pak Yem tadi ya, untuk jangka panjang seperti apa yang disampaikan oleh ya, eh, Pak Anto kemarin itu juga begitu, ya, Pak. Jadi ya, istilahnya ya. bukan berarti untuk hanya 1 kali. Jadi kita melihat panjang Bukan, ke ya, depan, nah nanti belum lagi dengan ya. apa namanya rekanan-rekanan yang lain. Saya pikir itu Pak Yem. Tindakan lain, iya, Ya, iya. Sudah sepakat, udah bisa ketuk palu kita tuh, Pak. monggo. Dan sudah didengar langsung oleh Pak Marsis gitu, rekan kawan-kawan. Benar, coba Nah, kita akan dengar dari segera Pak kita Marsis dulu nih. Saya lihat Pak Marsis dari pendaftaran. tadi senyum-senyum aja nih, monggo Pak. Silakan Pak Marsis, ngomong Pak Marsis. Silakan Pak Marsis. Masih unmute, masih mic-nya Pak Marsis belum? Unmute dulu. Oh Nah, iya, ya, iya. silakan Pak Marsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. selamat Ya, sore Pak silakan. Medi dan kawan-kawan. Ya, Nah, sore. nah. Saya sudah mendengar semua pembicaraan tadi dan katakanlah karena saya dan kawan-kawan yang akan mengikuti level 6 itu, maka tentu kami akan
mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan biaya yang telah mungkin diputuskan oleh LSP Buata dan LSP IKN. Nah, itu bisa disepakati. Tadi saya sudah dengar ada win-win solution. Nah, saya kira itu sudah jalan terbaik. Terima kasih banyak itu. Nah, sementara itu dulu Pak. Baik, Pak Marsis. Oke. Sebagai calon peserta udah langsung mengkompor yang lain agar ikut nih Pak. Iyalah. Silakan Pak Zanil. Ya. Ah, udah senyum Pak Zanil tuh. Nah, oke, yes kata beliau kan. Yes ya. Kita dosen di Fakultas Keguruan dan Pendidikan ini ada sekitar 50, berapa Pak Marsis? Jumlah seluruhnya 98 Pak. Ah, Cuma 98. iya. Sekarang ini semangatnya lagi terbudur ini. Ah. Oke. Nah, silakanlah kondisikan di fakultas. Segera kita apakan. Pantau kosong nih sampai akhir Juli kan kosong. Kita pun kosong. Jadi klop jadwal semua itu gitu. Ya. Akhir Juli. Coba, Met. Oke, alhamdulillah, Pak Met. Bisa kita tulis ini di PKS kita gitu bunyinya gitu. Siap, Pak. Nah, siap. Ya, Pak Bagus. Terima kasih, Mas Bagus. Alhamdulillah. Ini kan ada di record videonya, tolong di-share, Mas. Nah, Ya. agar Baik, kita Pak. bisa pula ngomong berdasarkan bukti ini ke Iya. pimpinan Bu Rektor dan yayasan, Pak. Pak Anto itu udah dengar tuh, Pak Anto. Nanti untuk pelatihan itu urusan Pak Iem dengan Pak Anto katanya sesama orang PHK katanya. Siap Pak, insya Allah. Sudah siap, insya Allah. Ah, Yakin nggak dengan Pak Anto? oke. Ya. Ya, siapa lagi kalau enggak alumni-nya membangun adik-adiknya, Pak. Itu aja prinsip kita ini itu aja. sebagai info aja nih ada Pak Anto di sini. Insya Allah saya masih ada slot ini Pak Anto. Udah ada jadwal untuk Askom Pak Anto tanggal 12 sampai 16 sih. 12-16 Agustus Pak Medi. Ya, Oke, siap. masih ada slot berapa Pak Bagus? Kalau nggak salah 2 atau 3 ya? 3 kalau masih direkap sih Pak. Itu kira-kira. Jadi memang alhamdulillah, Pak. Semoga apa yang kita lakukan ini kita niatkan ibadah untuk anak bangsa ini gitu. Amin. Dan mudah-mudahan diberkahi Allah usaha kita ini. Karena memang Amin. untuk anak bangsa saja kita bercerita. Ya. Makasih banyak Pak Met atas kebijakan Pak Met. Sama-sama. Pak Anto, Pak Iem, Pak Bagus. Marsis, Ya. Pak Azanil, Sama-sama Pak. Pak Anto. Silakan kalau ada lagi kita akhiri pertemuan kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Afif berhubungan dengan Pak Bagus. Ya. Iya. Jadi mohon share videonya dia Mas Bagus untuk Baik. bukti kita ngomong dengan Bu Rektor dan yayasan. Terima kasih. Siap. Izin live. Siapa? Ya Pak.